Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi topik kita hari ini yaitu pembuatan buku besar lagi ya. Karena tadi kita sudah membahas tentang pembuatan buku besar untuk akun kas saja ya. Sekarang kita lanjutkan lagi, setelah kas ada peralatan kantor ya. Jadi peralatan kantor kita buat sekarang, tinggal kita copy ya, kopikan tabelnya ya. Nah, di sini kita paste ya, copy paste. Nah, kita buat tengah-tengah dulu di sini ya. Ini kurang ke tengah di sini. Nah, kita buat selanjutnya adalah peralatan kantor ya. Peralatan kantor. Jadi kita hanya fokus di peralatan kantor saja ya, jangan yang lain. Nah, di sini untuk peralatan kantor Bapak centang ya atau tandai. Nah, pertama kita hubungkan tanggalnya lagi ya, yaitu tanggal 1 Januari 2018 ya. Di sini merupakan modal awal ya. Modal awal perusahaan untuk peralatan kantornya ya. Untuk referensinya atau nomor akunnya itu nomornya 114 ya. 114 yaitu nilai bukunya kita bisa lihat di sebelah debit yaitu sebesar 40 juta. Sehingga di kreditnya 0. Nah, di sini debit jumlahnya jadinya 40 juta ya. Kita bisa lihat ke bawah lagi apakah ada untuk peralatan kantornya. Bisa dicek ya. Nah, tidak ada ya. Tidak ada lagi, cuma satu aja. Berarti kita cuma buat satu transaksi saja ya. Yaitu untuk peralatan kantornya. Di sini Bapak tandai. Nah, ini ya. Peralatan kantor, selanjutnya peralatan toko ya. Nah, bisa kita copy paste ya yang ini supaya kita tidak buat lagi ya. Nah, di sini kita buat peralatan toko. Jadi peralatan tokonya yaitu tanggalnya tetap sama ya, tanggal 1 Januari 2018 ya. Modal awal untuk peralatan tokonya ya. Kita bisa lihat untuk peralatan tokonya di sini nilainya akunnya 115 ya, nomor akunnya. Dia berada sebelah debit ya. Sebesar 20 juta ya. Jadi nilai bukunya untuk peralatannya itu adalah 20 juta. Selanjutnya kita bisa lihat ke bawah ya. Ke bawah apakah ada lagi peralatan toko. Nah, tidak ada ya, cuma perlengkapan saja ini banyak. Dan apabila sudah tidak ada, kita masuk ke selanjutnya, ada truk ya. Truk, kita buat akunnya ya. Buat tabelnya dulu ya. Namanya truk ya. Tanggal itu yaitu tanggal sama juga tanggal 1 ya. Yaitu modal awal untuk modal awal perusahaan ya. Modal awal berupa truk ya, bisa juga ya keterangannya. Untuk nomor akunnya di sini 113 ya.
nilainya itu adalah sebesar, nah di sini Pak hapus dulu. Nilainya itu adalah sebesar 80 juta, ya. Kreditnya 0, nah di sini D, ya. Jumlahnya 80 juta. Sehingga kita bisa tandai bahwa truk ini sudah diinputkan ke dalam buku besarnya, ya. Kita lihat ke bawah lagi, truknya cuma ada satu transaksi saja, ya. Sehingga kita buat cuma satu baris saja. Selanjutnya, kita bisa lihat selanjutnya adalah kita buatnya dari atas, ya, jangan loncat, ya. Dan mungkin dari awal kita satu persatu dipilih, ya, untuk nomor akunnya. Tujuannya supaya terstruktur. Setelah truk selanjutnya yaitu modal awal, ya. Nah di sini bisa supaya nggak ngetik, ya, bisa copy paste. Nah itu, ya. Selanjutnya hubungkan tanggalnya. Tanggalnya tanggal 1, ya, Januari 2018. Modal awal PT ABC-nya, ya. Jadi modal awal ini terdiri dari gabungan antara keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu aset lancar, tetap maupun lain-lain, ya. Nah, di sini untuk nomor akunnya 301, ya. Nah, di sini kita buat di kreditnya itu adalah sebesar 1.090.000.000, ya. Sehingga di saldonya jadinya 1.090.000.000 juga, ya. Kemudian setelah modal awal, ya, modal awal, selanjutnya ada sewa, ya, sewa dibayar di muka. Jadi untuk modal cuma satu transaksi saja, ya. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Nah di sini kita tandai, ya. Nah itu, ya. Jadi tanggalnya itu adalah tanggal 2, ya, 2 Januari 2018, ya. Namanya sewa dibayar di muka. Kodenya adalah sebesar 102, ya. Kita lihat bahwa sewa dibayar di muka di sini dia berada sebelah debit, ya. Karena sewa dibayar di muka di sini termasuk golongan aset lancar yang ada di dalam perusahaan. Jadi kita taruh sebelah debit, yaitu nilai bukunya yaitu 35 juta, ya. Kreditnya 0, dan sini D, ya. D itu maksudnya debit, ya. Jumlahnya sama, ya, 35 juta juga. Dan di sini kita bisa lihat untuk sewa, ya. Nah, kita lihat ke bawah, apakah ada lagi sewa? Tidak ada, ya, cuma satu transaksi saja untuk sewa dibayar di mukanya. Selanjutnya kita buat ke bawah lagi, yaitu namanya perlengkapan kantor, ya. Jadi perlengkapan kantor kita buat tabelnya dulu, ya, kemudian nama akunnya, ya, yaitu perlengkapan kantor, ya. Kemudian kita hapus, ya, transaksi yang sudah ada, ya. Jadi tanggalnya yaitu kita buat tanggal 3 Januari 2018, ya. Kita samakan saja dah. Keterangannya perlengkapan kantor, ya, 103, ya. Kita bisa lihat di tanggal 3 di sini terdapat perlengkapan kantor yaitu dengan nilai bukunya yaitu 6 juta, ya. Kita taruh sebelah debit, ya. Kenapa sebelah debit? Karena di jurnal umumnya sebelah debit, ya. Selain itu kenapa ditaruh sebelah debit? Karena dia golongan aset, ya. Kemudian di sini D, selanjutnya jumlahnya jadinya sama 6 juta, ya.
Selanjutnya kita ke bawah lagi, apakah ada lagi perlengkapan kantor? Ada lagi ya, tanggal 8 ya. Tanggal 8. Nah, kita masukkan data transaksi pada tanggal 8 di sini ke dalam buku besar ya. Jadi tanggal 8 Januari 2018 ya. Nah, ada perlengkapan kantor dengan nilai buku yaitu sebesar 3 juta ya. 3 juta. Nah, kreditnya 0 di sini D ya. Jadinya 6 juta ditambah 3 juta. Jadinya 9 juta. Nah, selanjutnya setelah perlengkapan kantor ya, kita lihat ke bawah lagi apakah ada perlengkapan kantor lagi. Jika tidak ada, maka kita cukupkan untuk transaksi di perlengkapan kantor saja. Dengan nilai buku atau saldo akhirnya sebesar 9 juta. Selanjutnya setelah perlengkapan kantor ada perlengkapan toko ya. Perlengkapan toko kita buat kita inputkan ya. Jadi di sini perlengkapan toko, berarti kita harus copy paste lagi ya. Copy paste lagi perlengkapan tokonya ya. Copy paste tabelnya supaya kita tidak buat dari awal ya. Kemudian kita lihat untuk perlengkapan toko itu tanggal 3 ya. Tanggal 3 Januari 2018. Nomor referensinya 104. Kita lihat bahwa di jurnal umumnya itu nilai bukunya ya, nilai transaksinya adalah sebesar 8 juta. Berarti kita taruh sebelah debit. Nah, di sini D. Kemudian jumlahnya juga 8 juta. Selanjutnya kita lihat ke bawah lagi apakah ada perlengkapan toko lagi ya. Nah, di sini ya tanggal 17 ya. Tanggal 17 ada transaksi lagi ya untuk pembelian perlengkapan tokonya ya. Yaitu nilainya itu adalah sebesar 1.300.000 ya. 1.300.000. Nah, ini debit juga ya. Sehingga saldonya untuk perlengkapan tokonya jadinya bertambah ya. Awalnya 8 juta ditambah 1.300.000 itu hasilnya 9.300.000. Nah, di sini kita sudah tambahkan ya. Untuk perlengkapan tokonya cuma ada 2 transaksi saja ya. Selanjutnya ada, nah kita bisa lihat cek ya di jurnal umum. Setelah perlengkapan toko itu ada persediaan gula ya. Persediaan gula. Nah, di sini kita copy paste dulu tabelnya. Nah, persediaan gula ya. Tanggalnya, nah di sini bisa dihapus dulu. Jadi untuk persediaan gula itu awalnya transaksinya terjadi pada tanggal 4 Januari 2018 ya. Keterangannya samakan saja dah persediaan gula atau pembelian ya. Pembelian gula itu ya. Pembelian persediaan gula. Nomor akunnya yaitu sebesar 105 ya. Berada sebelah debit ya sebesar 16 juta ya.
Nah, di sini debit, jumlahnya itu adalah sebesar 16 juta. Kemudian ke bawah lagi, kita lihat lagi selanjutnya tanggal 7 ya. Tanggal 7. Tanggal 7 di sini terjadi pembelian juga ya. Tanggal 7-nya. Tanggal 7-nya terjadi pembelian gula secara kredit ya. Ini secara cash, ini secara kredit ya. Kodenya 105. Lalu tanggal 7 kita lihat bahwa persediaan gulanya itu berada sebelah debit, yaitu sebesar 28 juta. Sehingga di sini debit, kemudian saldo persediaan gulanya bertambah, awalnya 16 juta menjadi ditambah 28 juta, jadinya 44 juta. Nah, setelah tanggal 7, kita lihat ke bawah lagi, tanggal 9 ya. Tanggal 9. Tanggal 9 di sini terjadi retur pembelian gulanya ya. Jadi tanggal 9 kita buat tanggalnya dulu ya. Nah, di sini terjadi retur pembelian ya. Retur pembelian. Nah, ini kita copy paste ya. Untuk keterangannya supaya jelas ya. 05. Nah, karena terjadinya retur, otomatis stok juga berkurang ya di perusahaan. Dan di sini kita taruh sebelah kredit ya, sebesar dengan nilai transaksinya 2.800.000. Sehingga nilainya 44 juta ya, dikurangi 20.800.000 itu menjadi 41.200.000. Kemudian untuk transaksi berikutnya kita bisa lihat pada tanggal 10 ya. Tanggal 10 di sini ya terjadi penjualan gula sebanyak 70 pack, sehingga tentunya akan mengakibatkan stok yang ada di perusahaan itu untuk gulanya akan berkurang ya. Di sini kita buat tanggalnya dulu, yaitu tanggal 10 ya, tanggal 10 Januari 2018 ya. Di sini ada penjualan gula ya. Penjualan gula sebanyak 70 pack ya. Sebanyak 70 pack. Sehingga jadinya penjualan, maka stok gula yang ada di gudang itu akan berkurang sebesar 5.600.000 ya. Itu didapatkan dari 70 dikali 80.000 ya. Nah, 80.000-nya di sini adalah nilai dari harga pokoknya ya, atau harga dari pihak supplier. Sehingga akibat adanya penjualan, maka nilai buku dari persediaan gula akan berkurang, di mana awalnya 41.200.000 dikurangi 5.600.000. Hasilnya 35.600.000. Kemudian kita bisa lihat lagi ke bawah ya. Ke bawah bahwa di tanggal 12 ya. Tanggal 12 kita bisa hubungkan ya. Nah, di sini tanggal 12 terjadi penjualan gula ya. Penjualan gula lagi sebanyak, tapi secara kredit ya, penjualan secara kredit sebanyak 200 pack ya. Jadinya stoknya juga berkurang, maka kita taruh sebelah kredit ya. Jadi setanggal 12 itu berkurangnya sebanyak dengan nilai transaksi 16 juta ya. Berarti 16 juta, berarti 200 dikali 80.000 ya, hasilnya 16 juta. Akibat dari penjualan ini, maka nilai buku dari persediaan gula akan berkurang
di mana awalnya itu adalah 35.600.000 dikurangi 16 juta. Hasilnya 19.600.000. Kemudian kita ke bawah lagi, selanjutnya persediaan ada terjadi pada tanggal 14 Januari 2018. Di sini ada penjualan lagi ya. Penjualan sebanyak 90 pack ya. Nah, kita hubungkan tanggalnya dulu ya. Jadi tanggal 14 ya. 14 ada penjualan gula ya. Nah, sini kita copy paste saja supaya cepat. Itu sebanyak 90 pack ya. 90. Dan untuk persediaannya kita lihat di jurnal umum itu berada sebelah kredit ya. Kenapa sebelah kredit? Karena stoknya berkurang ya. Stoknya berkurang. Jadinya kita bisa berkurangnya dengan nilai sebesar 7.200.000 ya. Sehingga saldonya, saldo bukunya itu jadinya 19.600.000 dikurangi 7.200.000. Hasilnya 12.400.000. Selanjutnya setelah tanggal 14 kita lihat ke bawah lagi ya. Selanjutnya ada tanggal 18 ya. Tanggal 18 di sini ada persediaan lagi ya. Nah, tanggal 18 di sini merupakan, kita bisa lihat tanggal 18 adalah pembelian ya, pembelian gula secara kredit ya. Nah, di sini kita buat pembelian gula secara kredit ya, persediaan gula ya. Persediaan gula secara sebanyak berapa itu? Jadi belinya 350 pack ya. Karena adanya pembelian, maka stok yang ada di PT ABC akan bertambah sebesar 28 juta ya. Jadi 350 kali 80.000 ya. Itu hasilnya 28 juta ya. Akibat adanya pembelian di sini tentunya stok akan bertambah ya. Stok akan bertambah. Awalnya 12.400.000 ditambah dengan 28 juta itu hasilnya 40.400.000. Kemudian tanggal berikutnya yaitu tanggal, nah di sini tanggal 18 kita sudah inputkan ya. Kita lihat ke bawah lagi tanggal berapa lagi? Tanggal 23 ya. Dan 23 di sini ada pembelian gula secara cash ya. Jadi tinggal kita hubungkan tanggalnya tanggal 23 Januari 2018 yaitu pembelian gula ya sebanyak berapa ini? 350 ya. 350 pack ya. Jadi pembelian persediaan gula sebanyak 350 pack ya. Jadi pembelian di sini tentunya juga akan mengakibatkan penambahan ya. Penambahan stok ya. Penambahan stok yaitu sebesar dengan nilai transaksi 28 juta ya. Dan saldonya nilai bukunya juga akan bertambah. Awalnya 40.400.000 ditambah 28 juta. Hasilnya 68.400.000. Selanjutnya tanggal kita lihat lagi di jurnal umumnya ya. Jurnal umumnya kita lihat ke bawah tanggal 25 lagi ada ya. Untuk persediaan gulanya. Tanggal 25 ya. Jadi kita hubungkan tanggalnya tanggal 25 Januari ya. Di sana ada penjualan ya. Penjualan gula ya sebanyak
berapa ini? 150 ya, 150 pack ya, 150 pack ya. Sehingga dari penjualan ini tentunya stoknya akan berkurang ya, untuk stok yang ada di gudang ya. Jadinya 25 kita bisa lihat nilainya itu jadinya 12 juta. Datangnya dari 150 dikali 80.000 ya, hasilnya 12 juta. Sehingga di sini kredit, sehingga untuk nilai bukunya itu akan berkurang, di mana awalnya 68.400.000 dikurangi 12 juta. Hasilnya 56.400.000. Kemudian tanggal berikutnya kita bisa lihat tanggal 28 ya. 28 di sini terjadi penjualan gula juga. Nah, di sini Pak copy paste saja. Itu sebanyak 60 pack ya. 60. Nah, karena ada penjualan maka stoknya juga akan berkurang ya. Dengan nilai transaksinya 4.800.000 ya. Datangnya dari 60 dikali 80.000 ya. Hasilnya 4.800.000. Sehingga di sini jadinya 56.400.000 dikurangi 4.800.000. Hasilnya 51.600.000. Nah, itu untuk persediaan ya. Selanjutnya kita lihat lagi ya ke atas, untuk persediaannya sudah habis ya. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka ya. Nah, di sini kita tinggal copy paste ya. Namanya asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Untuk tanggalnya di sini kita bisa lihat bahwa transaksi itu terjadi pada tanggal 4 Januari 2018. Maaf, tanggal 5 ya. Tanggal 5 bukan tanggal 4. Tanggal 5 Januari 2018. Jadi namanya pembayaran asuransi dibayar di muka ya. Dengan nomor akunnya yaitu 106 ya. Dan di sini tentunya akibat pembayaran asuransi dibayar di muka akan mengakibatkan adanya penambahan nilai aset lancar yang ada di perusahaan. Ya. Maka kita bisa lihat bahwa asuransi dibayar di mukanya berada di sebelah debit karena adanya penambahan nilai buku aset di dalam perusahaan sebesar 1.600.000. Kemudian untuk di kreditnya nolkan saja, dari sini debit ya, jumlahnya tinggal kita inputkan 1.600.000. Untuk asuransi dibayar di muka, jika kita bisa lihat bahwa untuk transaksinya cuma ada satu ya. Jika kita lihat ke bawah ya, bisa dicek ya. Nah, ini sudah tidak ada ya, cuma ada satu saja. Kemudian dilanjutkan setelah sewa dibayar di muka ya, dilanjutkan dengan asuransi ya, maksudnya setelah asuransi dibayar di muka adanya beban iklan ya. Nah, beban iklan di sini cuma ada satu transaksi saja ya, sehingga tinggal kita copy paste dulu tabelnya ya. Selanjutnya kita isi nama akunnya yaitu beban iklan. Kemudian masukkan tanggalnya ya. Jadi tanggal transaksinya itu terjadi pada tanggal 6 Januari 2018 yaitu pembayaran beban iklan ya. Beban iklan itu dengan nilai referensinya yaitu 601 ya. 601 dan kita lihat bahwa untuk
beban iklan itu berada sebelah debit sebesar 650.000. Sehingga kreditnya 0, di sini D ya. Jumlahnya jadinya 650.000. Dan untuk beban iklan sudah kita buat, kita lihat ke bawah ya. Kasnya sudah ya. Ini kas-kasnya ini sudah ya. Sudah kita buat ya. Selanjutnya ada utang dagang ya. Selanjutnya ada utang dagang. Nah, di sini kita buat tabelnya dulu ya. Namanya utang dagang ya. Jadi utang dagang kita lihat untuk transaksi pertama itu terjadi pada tanggal 7 ya, Januari 2018 ya. Keterangannya di sana jika kita lihat tanggal 7 di sana adanya pembelian gula secara kredit ya. Pembelian persediaan gula secara kredit. Dan nomor akun untuk utang dagang di sini kita berikan 201 ya. Dan jika kita lihat di utang dagangnya itu berada sebelah kredit ya, sebesar 28 juta. Jadi kita samakan juga dia berada sebelah kredit sebesar 28 juta juga ya. Dengan jumlahnya 28 juta juga ya. Selanjutnya kita lihat lagi ya. Tanggal berapa ada utang lagi, yaitu tanggal 9 ya. Dan di sini kita hubungkan tanggal 9 di sini terjadi retur ya, retur pembelian mengakibatkan utangnya berkurang ya, persediaannya juga berkurang. Dan di sini kita buat keterangannya retur ya. Jadi di sini bisa di copy paste ya. Di copy paste supaya kita tidak diulang. Nah, oke, ulangi. Di blok, Ctrl C, Ctrl V ya. 201 karena jadinya retur maka utangnya berkurang ya, sebelah debit ya. Kita lihat juga utangnya di sini juga sebelah debit ya, sebesar 2.800.000. Jadi returnya itu sebanyak berapa unit, berapa pack? 35 pack ya. Sehingga di sini D, sehingga saldonya di mana awalnya 28 juta karena terjadinya retur pembelian ya sebanyak sebesar 2.800.000, maka akan berkurang nilai buku dari utangnya, yaitu 28 juta dikurangi 2.800.000. Hasilnya 25 juta ya 200.000. Selanjutnya kita lihat lagi ke bawah ya. Kita ada utang lagi. Nah, di sini ada pembayaran utang ya di CV Lucky D. Berarti PT ABC melakukan pembayaran utangnya ya di supplier dengan nama perusahaan CV Lucky D. Dan di sini kita masukkan tanggalnya, tanggal transaksinya yaitu tanggal 13 Januari 2018 ya. Dan di sini kita buat pembayaran utang ya di CV Lucky D ya. Pembayaran utang di CV Lucky D. Kita buat nomor akunnya 201 ya. Nah, di sini pembayaran utang berarti utangnya berkurang sebelah debit ya, sebesar 25.200.000. Kemudian kita isi di sini D ya. Dan di sini kita kurangi 25.200.000 dikurangi dengan transaksi pembayaran utangnya pada tanggal 13 Januari 2018 yaitu sebesar 25.200.000. Hasilnya nilai bukunya utang dagang per tanggal 13 Januari 2018 itu adalah 0 ya. Selanjutnya kita lihat lagi ke bawah ya. Ke bawah lagi kita lihat apakah ada utang lagi ya. Ternyata ada lagi ya. Ada utang lagi. Tanggal 18 ya. Tanggal 18. Jadi di sini ada pembelian persediaan gula secara
kredit. Jadi kita tinggal copy paste supaya tidak buat lagi ya. 201, kita lihat nilai bukunya. Dan di sini utangnya bertambah ya. Ingat, bertambah utang itu sebelah kredit ya, bukan sebelah debit. Jadi utangnya bertambah itu sebesar 28 juta ya. 28 juta. Sehingga nilai buku dari utang dagang awalnya 0 ditambah dengan adanya pembelian persediaan secara kredit dengan nilai transaksi 28 juta, sehingga nilai buku dari utang dagangnya yaitu jadinya 28 juta ya. Selanjutnya setelah tanggal 18 ada tanggal 26 ya. Tanggal 26 di sini ya, PT ABC membayar utang kepada CV Laflede-nya ya sebesar 28 juta juga ya. Sehingga kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 26 Januari 2018 ya. Nah, pembayaran utang di CV Laflede 201 ya. Kita buat nilainya sebesar, kita lihat di jurnal umum, yaitu sebesar 28 juta ya. Sehingga di sini debit, sehingga nilai buku dari utang awalnya 28 juta dikurangi 28 juta, jadinya 0 ya. Berarti di sini PT ABC-nya sudah tidak memiliki utang lagi di PT ABC-nya. Nah, di sini sudah kita buat ya. Ini kas-kas ini sudah ya. Jadi kita tandai supaya nanti memudahkan kita di dalam melakukan analisa mana yang belum, mana yang sudah, gitu ya. Jika kita tidak tandai, maka kita akan bingung sendiri karena terlalu banyaknya transaksi. Jika menggunakan aplikasi akuntansi, kita tidak perlu membuat seperti ini ya. Kita tinggal menginput, jadi laporannya sudah langsung keluar ya. Namun dampak negatifnya ya, sisi kelemahan jika menggunakan aplikasi itu adalah kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Proses dari penginputan data-data transaksi ya. Selanjutnya setelah utang ya. Setelah utang kita ke atas ya, paling atas. Nah, setelah utang itu ada HPP ya. Nah, kita masuk ke HPP sekarang. HPP gulanya ya. Jadi di sini kita buat dulu tabelnya ya. Buat dulu tabelnya untuk harga pokok penjualan gula ya. Jadi namanya HPP gula ya, kita singkat ya. HPP gula ya. Untuk HPP kita bisa lihat di sini awal transaksinya itu terjadi pada tanggal 10 Januari 2018. Jadi tinggal kita hubungkan ya tanggalnya, tanggal 10 Januari 2018 ya. Nah, di sini kita buat HPP. Nah, biarkan saja dah. Samain aja dah ya. HPP gula ya. Jadi kita buat nomor akunnya 501 ya. Jadi sebelah debit ya. Itu sebesar 5.600.000. Nah, di sini debit ya. Kita akan samakan saja karena merupakan awal transaksi ya. Selanjutnya setelah tanggal 10 kita lihat ke bawah lagi tanggal 12 ya. Tanggal 12. Pada tanggal 12 Januari di sini terjadi penjualan secara kredit ya. Kita samakan. Jadi sama saja ya. Di sebelah debit yaitu sebesar 16 juta ya.
16 juta. Sehingga dari penambahan ini mengakibatkan terjadinya saldonya bertambah juga ya. Awalnya 5.600.000 ditambah 16 juta itu jadinya 21.600.000. Kemudian kita lihat lagi ya ke bawah, setelah tanggal 12 itu tanggal 14 ya. Tanggal 14 juga ada harga pokok penjualan. Jadi di sini kita inputkan datanya tanggal 14 ya. Keterangannya sama juga HPP gula. Jadi sebelah debit juga ya sama. Jadi nilainya itu adalah sebesar 7.200.000 ya. Di sini debit sehingga saldonya akan bertambah 21.600.000 ditambah 7.200.000. Hasilnya 28.800.000. Kemudian kita lihat lagi setelah tanggal 14 itu ada lagi di tanggal, kita ke bawah lagi, tanggal 25 ya. Tanggal 25 Januari 2018 itu terjadi transaksi penjualan secara cash ya. Dari sini kita tinggal copy paste untuk keterangannya, nomor referensinya, lalu kita hubungkan berapa nilai transaksinya tanggal 25 untuk HPP-nya. Jadi nilai transaksinya itu adalah sebesar 12 juta ya. 12 juta. Nah, di sini tentu kita tambahkan 28.800.000 ditambah 12 juta. Itu hasilnya 40.800.000. Kemudian selanjutnya tanggal berikutnya itu tanggal, kita ke bawah lagi ya. Tanggal 28 ya. Tanggal 28. Nah, di sini kita keterangannya HPP gula juga ya. Jadi nilainya itu adalah sebelah debitnya itu adalah sebesar, jika kita lihat di transaksinya itu adalah 4.800.000 ya. 4.800.000. Kemudian di kreditnya 0 dan di debit sehingga saldonya akan bertambah 40.800.000 ditambah 4.800.000. Hasilnya 45.600.000 ya. Nah, di sini kita sudah inputkan data semua untuk HPP saja ya. Untuk HPP, utang dan lain-lainnya itu ya. Dan sekarang kita analisa lagi setelah HPP akan ada penjualan gulanya ya. Ada penjualan gulanya, tinggal kita copy paste tabelnya ya. Namanya penjualan gula. Untuk penjualan gula, jika kita lihat ke atas, itu transaksinya terjadi pada tanggal 10 ya. Tanggal 10. Jadi 10 Januari 2018 terjadi penjualan. Jadi kita inputkan datanya ke dalam buku besar ya. Jadi 10 Januari 2018 kita buat saja penjualan gula ya. Dengan nomor referensinya 401. 401 kita taruh sebelah kredit ya. Ingat yang bertambah sebelah kredit itu adalah modal, utang, dan penjualan ya. Jadi kita taruh sebelah kredit itu senilai 14 juta ya. 14 juta. Jadi saldo jumlah dari transaksi pertama di sini adalah 14 juta. Kemudian kita lihat lagi transaksi ke bawah ya. Setelah tanggal 10 ya, yaitu selanjutnya tanggal 12 Januari 2018. Sama juga penjualan gula ya. Nilainya itu adalah sebesar, jika kita lihat itu nilainya adalah sebesar 40 juta. Ya, 40 juta. Sehingga saldonya itu akan bertambah. Jadinya awalnya 14 juta ditambah 40 juta itu hasilnya 54 juta. Dan di sini tentunya kita tandai dulu bahwa akun ini sudah di-input ya. Selanjutnya kita lihat lagi tanggal 14 ya.
tanggal 14 Januari 2018 sama juga ya. Terjadi penjualan gula, nomor akunnya 401, kita taruh sebelah kredit ya kan. Karena di sini ada penambahan nilai dari pembukuan untuk di laporan laba rugi nanti. Nanti di sini untuk tanggal 14 Januari 2018 itu nilainya adalah sebesar 18 juta ya. Jadi tinggal kita tambahkan 54 juta ditambah 18 juta. Itu hasilnya 72 juta. Selanjutnya, setelah tanggal 14 dilanjutkan, kita lihat ke bawah di tanggal 25 ya. Tanggal 25 terjadi transaksi pembelian ya. Transaksi penjualan ya, penjualan sehingga di sini akan ada penambahan lagi ya. Nah, di sini tanggal 25 Januari 2018 terjadi ada transaksi penjualan gula. Itu sebesar nilai transaksinya adalah 30 juta ya. Sehingga 72 juta ditambah 30 juta itu jadinya 102 juta. Selanjutnya setelah tanggal 25 kita lanjutkan ke bawah lagi, itu transaksi untuk penjualan terjadi pada tanggal 28. Jadi tinggal kita hubungkan tanggal transaksinya, tanggal 28 Januari 2018 itu penjualan gula 401. Nah, di sini kita lihat untuk sebelah kreditnya ada penambahan sebesar 12 juta. Ya, sehingga saldonya akan bertambah untuk penjualan gula. Awalnya 102 juta ditambah 12 juta jadinya 114 juta. Jika kita lihat ke bawah sudah tidak ada lagi untuk penjualan gulanya ya. Selanjutnya setelah penjualan kita lihat ke atas lagi. Setelah penjualan ada Prime ya. Prime dari Ibu Sinta ya. Jadi di sini kita harus buat akunnya. Nah, di sini Prime Ibu Sinta ya. Jadi untuk Prime Ibu Sinta di sini terjadi transaksinya pada tanggal 11 ya. 11 Januari 2018. Samain saja keterangannya Prime Ibu Sinta dengan nomor referensi 302. Kita taruh sebelah debit ya. Debitnya itu adalah sebesar 2 juta. Sehingga jumlahnya juga 2 juta. Dan untuk Prime di sini cuma ada satu transaksi. Selanjutnya ada piutang dagang ya. Jadi piutang dagang. Nah, di sini kita buat nama akunnya ya. Nah, di sini tentunya kita tambahkan untuk piutang dagangnya itu terjadi pada tanggal 12 ya, 12 Januari 2018 ya. Dan keterangannya di sini piutang dagang saja. Dengan nomor referensinya itu adalah 107 ya. Kita taruh sebelah debit yaitu sebesar 40 juta ya. Nah, di sini debit sehingga 40 juta. Selanjutnya setelah tanggal 12 dilanjutkan dengan tanggal 20 ya. 20 Januari 2018. Nah, di sini ada samain saja piutang dagang 107
nilainya kita lihat di jurnal umum itu berada sebelah kredit ya, karena di sini UD Mix and Mix melakukan pembayaran utangnya kepada PT ABC sehingga utangnya di UD Mix and Mix di sini berkurang ya. Itu bagi UD Mix and Mix ya. Sehingga di sini berkurang. Sehingga saldo awal nilai buku dari piutang dagang 40 juta dikurangi 40 juta hasilnya 0 ya. Berarti PT ABC sudah tidak memiliki piutang lagi di customer-nya. Selanjutnya akan ada potongan pembelian ya. Potongan pembelian. Nah, di sini ya, potongan pembelian terjadi pada tanggal 20 Januari 2018 ya. Jadi potongan pembelian. Jadi potongan pembelian ya. Nah, di sini kita hapus transaksinya supaya tidak bingung. Kemudian kita hubungkan ya. Jadi tanggal 20 Januari 2018 namanya potongan pembelian, nomor referensinya yang diberikan yaitu 4603. Kemudian sebelah debitnya yaitu sebesar, kita lihat di jurnal umumnya debit atau kredit ya. Untuk potongan pembelian. Nah, ada piutang dagang, potongan pembelian tanggal 13 ya. Maaf 13 dulu ya. 13 Januari. 13 Januari 2018 kita lihat untuk potongan pembeliannya itu berada sebelah kredit ya. Maka kita samakan juga sebelah kredit juga. Sebesar 756.000. Nah, di sini kita ada untuk baris pertama, untuk nilai buku dari potong pembeliannya adalah sebesar 756.000. Kemudian untuk transaksi berikutnya setelah tanggal 13 yaitu tanggal 26. Tanggal 26. Nah, di sini ada potongan pembelian juga ya. Kodenya sama 603 sebelah kredit ya. Yaitu sebesar 840.000. Jadinya di sini akan ada penambahan 756.000 ditambah 840.000. Hasilnya 1.596.000. Jadi untuk potong pembelian cuma terdapat 2 transaksi saja. Selanjutnya setelah itu, setelah potong pembelian, kita ke atas lagi. Ada potong pembeliannya sudah, beban gaji ya. Beban gaji. Jadi untuk beban gaji cuma 1 transaksi dan di sini kita tinggal copy paste ya. Beban gaji ya. Beban gaji. Jadi tanggalnya itu tanggal transaksinya tanggal 15 ya. 15 Januari 2018. Nomor akunnya di sini yaitu 602. Kita taruh sebelah debit ya. 7 juta ya. Kreditnya 0, ini debit. Jumlahnya jadinya 7 juta. Kemudian kita lihat lagi setelah beban gaji. Selanjutnya ke bawah lagi. Nah, ke bawah lagi akan ada potongan ya, potongan penjualan.
Untuk potongan penjualan apa sudah dibikin ya? Dulu baca dulu untuk potongan penjualan, takutnya sudah dibuat. Kita buatnya 2 kali ya. Jadi untuk potongan penjualan belum ya. Jadi kita buat potongan penjualan. Tinggal copy paste saja. Potongan penjualan, jadi transaksinya terjadi pada tanggal berapa ini? Tanggal 20 ya. 20 Januari 2018. Jadi nomor referensinya adalah 603 ya. 603 kita taruh sebelah debit ya sebesar 800.000. Nah, di sini D sehingga jumlahnya jadinya 800.000 ya. Dari sini kita tandai bahwa untuk potongan sudah dibuat ya. Sudah diinputkan ke datanya ke dalam buku besar. Selanjutnya ada beban angkut pembelian ya. Di sini kita tinggal copy paste ya. Namanya beban angkut pembelian. Jadi untuk beban angkut pembelian di sini kita tambahkan ya. Tambahkan jadi nilainya untuk tanggal 24 Januari 2018. Di sini nomor referensinya yaitu 604. Kita taruh sebelah debit ya, sebelah debitnya yaitu 450.000. Sebelah kreditnya 0 ya. Debit ya, kemudian jumlahnya sama juga 450.000 juga ya. Selanjutnya ke bawah lagi ya, selanjutnya ada beban listrik dan air ya. Beban listrik dan air. Beban listrik dan air. Beban listrik dan air ini kita hapus dulu. Terjadi transaksinya pada tanggal 30 Januari 2018 ya. Jadi nomor referensinya 605. Kita taruh sebelah debit yaitu sebesar 3 juta. DD kemudian jumlahnya 3 juta juga ya. Sehingga untuk beban listrik dan air ini sudah dibuat. Selanjutnya kita lanjut ke beban telepon ya. Beban telepon. Jadi transaksinya terjadi pada tanggal 30 Januari 2018 ya. Beban telepon 606 sebelah debit ya. Sebesar 1,5 juta. Jumlahnya sama juga 1,5 juta ya. Nah, itu ya. Untuk pembuatan buku besarnya ya. Jadi buku besar di sini sumber data transaksinya itu berada di jurnal umum ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang cara pembuatan buku besar. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.